Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat hingga akhir zaman. Pada kultum kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang memaafkan. Islam telah mengajarkan kita tentang pentingnya untuk memaafkan. Dengan memaafkan, ukhuwah Islamiyah akan tetap terwujud. Mari kita renungkan pada salah satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak ada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya." Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita tahu bahwa fadilah atau ketika kita memberi maaf kepada orang lain, senantiasa Allah akan menambah kemuliaan kita. Seperti pada sebuah kisah di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi maaf dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan para sahabatnya ketika beliau tengah berdakwah di kota Mekah. Beliau pernah dicaci, pernah dimaki, pernah dibenci, pernah diusir dan pernah disakiti, tetapi dengan lapang dada, beliau memberi maaf kepada mereka. Sehingga para sahabat pun memeluk agama Islam dan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Antum tulaqo, yang artinya kalian hari ini adalah orang-orang yang bebas. Orang bebas di sini maksudnya Nabi Muhammad tidak akan membalas dendam atas kesalahan-kesalahan mereka, tidak akan mengingat kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu, dan mereka bebas untuk memeluk agamanya atau memeluk agama Islam. Tetapi dengan satu syarat, bahwa mereka tidak boleh lagi mengganggu umat Islam. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang. Salah satu diantaranya adalah mampu menyembunyikan kemarahannya, sehingga orang di sekitarnya pun menganggap dia ridho dan tidak ada kemarahan sedikit pun ketika sedang menghadapi sesuatu yang tidak disenangi. Hal ini sebagai upaya meminimalisasikan konflik dan munculnya prasangka buruk dari orang lain terhadap diri sendiri. Menurut Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Mausu'ah min Akhlaqir Rasul, memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya saling mencintai sesama manusia. Jika orang lain mencerca kita membalasnya dengan memberi maaf dan perkataan yang baik. Begitu juga ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, seharusnya kita membalasnya dengan berbuat kebaikan. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan terhadap hamba-hambanya selama memiliki sifat memaafkan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika kita memberikan maaf kepada orang yang memiliki kesalahan terhadap kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan maaf dan ampunan dosa yang sangat luas kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa pula di antara kita yang tidak punya kesalahan? Kita semua tentu punya. Lalu, bagaimana kita meraih dan ampunan dari Allah? Kita bisa meraihnya dengan istighfar. Tetapi,
ada satu cara yang lebih tinggi lagi, yaitu meraih maaf dan ampunan dari Allah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Belajar memaafkan itu memang bukan hal yang mudah, sulit, dan butuh waktu. Tapi kita harus mencobanya. Mencoba memaafkan dengan salah satu caranya adalah melupakan kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah akan membalas rasa yang tidak nyaman di hati kita sehingga kita menjadi orang yang lapang dada. Orang yang berlapang dada akan ringan bebannya dan akan tinggi pula derajat kemuliaannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.